Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi tariqatun ala kulli muslim wa ayyul qalb man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Masyarul mu'minin azza wa jalla jami'an, para jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, lebih-lebih kepada para alim ulama wal umara, para tokoh, para asatidzah, para takmir anadanya mahfiyakum jami'an, untuk semuanya dan juga antumna, untuk akan semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapannya kelak kita kembali bisa bersua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam Tuhan nikmatnya. Tentu nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman yang dibuktikan dengan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam banyak ayat, di antaranya di dalam surat Muhammad ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru yatadhakkarun wa yaqulun kama ta'kulul an'am wan naru maswahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Kemana akan Allah Subhanahu wa taala masukkan? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang Allah Subhanahu wa taala mengalir di bawah sungai-sungainya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman membuktikan eksistensi iman mereka dengan amal saleh. Janji Allah dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yatamatta'u wa yaqulu, di dunia foya-foya, leha-leha, senang-senang, makan minum, karena tak perlu an'am, sebagaimana hewan ternak kerjanya hanya makan dan minum, tidak peduli dengan akhirat. Kata Allah, wal naru maswahum, tempat kembali mereka adalah neraka. Naudzubillah. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang paling utama, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita hingga akhir hayat kita, sehingga harapannya kelak kita di akhirat termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan untuk teladan kita, panutan kita bersama baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Para jamaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana tema yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini, bahwasanya telah berlalu pembahasan tentang hutang, hukum hutang dan seterusnya sudah kita bahas. Dan hutang itu adalah perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Sehingga manakala seseorang meninggal dunia masih membawa hutang, itu terancam dengan pidana dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman-ancaman yang telah kita ketahui. Di antaranya, sekalipun itu meninggal di jalan Allah, jihad fisabilillah, yang mana jihad fisabilillah berkonsekuensi menggugurkan semua dosa-dosa kecuali dosa syirik. Ternyata ada juga dosa yang dikecualikan, yaitu apa? Iladin, kecuali apa? Hutang. Jadi berhutang konsekuensinya berat. Lah, sekarang apakah muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan apa yang menghutang? Jadi kan yang berhutang. Apakah yang menghutang berarti yang punya hutang apa yang punya piutang? Yang punya
piutang, apakah juga bisa piutang tersebut memadoroti dia, ya kan? Karena kita tahu sekalipun Al-Quran saja, Al-Quran itu kata Nabi, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran menjadi hujah yang akan membelamu, tapi juga bisa menjadi apa? Hujah yang akan menuntutmu. Nah, sama halnya dengan itu semua. Ya, orang yang memiliki piutang alias uangnya diutang oleh orang lain, ternyata juga masih ada potensi piutangnya tersebut membawa kepada dia kelak di hari kiamat, membawa masalah, membahayakan dia. Maka seorang muslim harus mengetahui hal ini, karena menghutang itu sejatinya adalah amal soleh yang besar, amal soleh yang apa? Yang agung, karena membantu seorang apa? Saudaranya ketika dia membutuhkan pertolongan. Ya, karena itu pada malam hari ini insya Allah tema kita adalah agar piutang tidak jadi apa? Bumerang kembali kepada kita, yang malah kita itu nolongi orang, malah kita apa? Kalau kita malah sengsara kelak di akhirat, bila firman itu bila. Pertama yang akan kita bahas kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, mungkin ya sebagian besar kita sudah tahu yang makna piutang, tapi sebagaimana tradisi dari para ulama rahimahullah taala, yaitu perlu juga diketahui apa sih yang dinamakan dengan apa? Piutang. Piutang itu apa? Sudah sampai Jakarta bertanya-tanya, piutang itu apa? Nah, jangan seperti itu. Jadi udang goreng atau gedok lindri misalnya seperti itu. Maka karena kita itu orang Indonesia merujuknya kepada kamus besar bahasa Indonesia. Dikatakan di situ di KBBI, piutang itu memiliki dua arti. Yang kaitannya dengan yang akan kita bahas adalah pertama, uang yang dipinjamkan dan dapat ditagih dari apa? Seseorang. Itu namanya piutang. Jadi si A menghutangkan kepada apa? Si B. A menghutangi si B. B punya hutang kepada A punya apa? Piutang. Jadi dibawa oleh apa? Si B, yang si B ini harus melunasinya. Itu namanya piutang. Lek saya pinjam dong uangnya 100.000. Nah, ya kan? Yang pinjam namanya yang berhutang, yang meminjam namanya yang menghutangi. Yang berhutang punya hutang, yang meminjam punya apa? Piutang. Nah, seperti itu. Makna yang selanjutnya yaitu tagihan uang perusahaan kepada pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama setahun dan seterusnya. Itu kaitannya dengan apa ini? Perusahaan. Jadi intinya sama, yaitu apa? Punya hak yang harus dibayarkan apa? Orang lain. Jadi orang lain yang pegang uang kita, yang pinjam uang kita, punya kewajiban melunasi hutangnya. Kita punya hak untuk apa? Dilunasi hutangnya. Berarti kita punya hutang, sedangkan dia punya apa? Hutang lah. Kita ini sebagai yang memberikan hutang, jangan sampai piutang kita yang sejatinya itu adalah manfaat malah membawa mudarat. Maka perlu kita ketahui dulu sebelum kita masuk pembahasan apa itu, apakah ada keutamaan orang yang apa? Menghutang, ya. Jadi sebagai motivasi, misalnya ada teman kita, saudara kita benar-benar membutuhkan dan kita yakin dia adalah orang yang kredibel, ya, maka selayaknya kita untuk memberikan tangan kita manakala Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita. Sehingga di dalam Islam ada pembahasan fadlu, ya, fadlu al-muqrid, keutamaan orang yang menghutangi. Menghutangi orang lain termasuk keumuman. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu saja kesusahan darinya di dunia ini. Orang hutang itu mayoritas ini ya, tidak semuanya. Kadang-kadang ada orang hutang itu jadi apa? Penghasilannya beda lagi. Ya, hutang jadi apa?
Penghasilan ini beda, kita bahas ini orang yang dia butuh sehingga apa? Hutang. Karena prinsip seorang muslim kan gitu, sudah kita bahas kemarin ya, tidak gampang apa? Berhutang, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan barang siapa yang menghilangkan satu saja sebuah kesusahan dari seorang mukmin di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Nah, ini jelas. Jadi hutang juga sama. Menghutangi orang lain masuk ke umuman sabda beliau ini. Apa itu? Menghutangi sama dengan menolong orang yang kesusahan, sama dengan besok ditolong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua lebih spesifik. Tadi kan barang siapa menghilangkan kesusahan, berarti kan macam-macam ya, termasuk hutang itu termasuk. Mungkin kesusahannya juga, misalnya ada orang, bahkan ya ada orang misalnya menarik gerobaknya naik jalan yang menanjak, dia tidak kuat, kita apa? Bantu dorong dia, bukan kita malah apa? Tarik, ya, gitu. Kita bantu dorong, itu kan menghilangkan apa? Kesusahan dari dia, akan sampai yang levelnya seperti itu. Apalagi menghutangi dia butuh benar ke usaha atau untuk kebutuhan dia atau untuk membayar tanggungan misalnya rumah sakit dan seterusnya. Ketika itu dia belum punya misalnya, kita bantu dia, maka masya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil secara umum. Lebih spesifik di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah bersabda dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ma min muslimin yukridu musliman qardan marratain illa kana ka sadaqatiha marrah. Rawahu Ibnu Majah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang meminjami saudara muslimnya sebuah pinjaman 2 kali, melainkan pahalanya seperti sedekah sekali. Jadi apa Pak? Meminjami orang lain berapa kali? 2 kali. Itu pahalanya dihitung apa Pak? Sedekah sekali. Masya Allah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan kemahamurahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sedekah secara fisik uangnya kembali atau tidak? Tidak, yang belum kotak apa itu Pak? Kotak infak. Masa mencolok kena, kecuali kalau dikasih benang ya ditarik lagi. Dan berarti bukan sedekah. Tapi kalau orang menghutangi, sekalipun itu digondol ke Jakarta uangnya tadi loh Pak, 1 juta kan? Dikasih dia. Lalu kan dihutangi si A, menghutangi si B. Si B ini membawa uangnya untuk modal kerja di Jakarta. 3 bulan lagi misalnya perjanjian 3 bulan, ya, uangnya kembali nggak? Uangnya kembali nggak? Secara asal kalau yang diutang itu kredibel, uangnya akan apa? Kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah uangnya kembali karena kan transaksi utang. Jadi uangnya apa Pak? Kembali. Dilakukan 2 kali, dihitung pahala Pak. Sedekah, masya Allah. Yuk, hobi mutang itu enggak seperti itu, ya kan? Jadi masya Allah tidak ada ruginya orang itu apa Pak? Menghutangi. 1 masuk ke umuman apa tadi? Menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin. Yang kedua kalau dilakukan 2 kali dihitung sedekah sekali. Masya Allah. Ya kan? Seperti itu. Oleh karena itu hadis ini hendaknya menjadi motivasi kita. Kita itu jangan egois, jangan individualis. Kalau memang saudara kita membutuhkan benar-benar dan kita percaya dia, ya, jadi kita bawa ada ke lapangan, ya, barangkali kesusahan dia itu Allah angkat lewatnya adalah bagi kita, kan seperti itu. Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah. Nah, berarti menghutangi, ya kan, si pemilik diutang berarti kan? Menghutangi itu adalah sebuah amal kebajikan, sebuah amal soleh yang kelak akan membawa keberuntungan pahala bagi orang yang melakukannya. Karena ini sebuah amal soleh,
maka yang namanya setan itu tidak akan tinggal diam, ya kan? Setiap amal soleh setan tidak akan tinggal diam. Kenapa? Karena ini adalah visi misinya siapa? Setan, iblis dan bala-bala itu, ya iblis, boleh Pak? Ya jin-jin, jin apalah, macam-macam dia setan, ya. Kalau iblis itu adalah bantongannya dari setan, jumlahnya 1, ya, dan dia adalah golongan dari jin. Kalau setan itu adalah sifat yang bercokol pada makhluk Allah, yang mana sifat tersebut pada intinya memerintahkan kepada perbuatan jelek. Sehingga karena setan itu adalah sebuah sifat, maka bisa jadi menempel pada jin, bisa juga menempel pada sehingga dikatakan dalam surat An-Nas minal jinnati wan nas, ya kan, seperti itu. Dari golongan setannya dari golongan jin dan juga manusia. Visi misinya setan seperti itu. Apa itu? Cita-citanya bukan cita-cita yang luhur, cita-cita yang apa nih Pak? Yang Masya Allah ya, tidak ada, bukan maksudnya itu tidak ada yang mengalahkan. Apa itu? Dalam surat Shad dikatakan fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keagungan ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Anak Adam, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya mau apa? Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Masya Allah. Dalam surat Al-A'raf, iblis berkata, qala fabima aghwaytani, surat Al-A'raf 16 sampai 17. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, dikarenakan engkau ya Allah telah menyesatkan diriku, sungguh aku benar-benar akan duduk, maksudnya adalah menghalangi, akan duduk di jalan yang mereka menuju jalanmu yang lurus, ya kan? Menghalang-halangi orang di jalan Allah yang lurus. Maksudnya apa? Kata para ulama, ma min sabilin muwajjahin ilal jannati illa wa hunaka syaitan yaqdudu. Tidak ada satu jalan yang lurus, jalan menuju surga, melainkan di situ pasti ada setan yang duduk di situ, nunggu di situ, menghalang agar supaya tidak menempuh jalan tersebut. Misalnya jalan menuju surga apa? Menuntut ilmu, ya. Kan man salaka tariqan yaltamisu fihi apa? Ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sekarang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Pasti di dalam kita itu menempuh jalan menuntut ilmu, ada di situ godaan dari apa Pak? Setan. Gremes-gremes rasa mangka. Mana awakmu ndak masuk angin kan gitu. Gremes enggak usah berangkat, nanti kamu masuk angin kan gitu kan. Seperti itu. Ya, enggak usah ikut kajian di masjid apa nih karena rasanya enggak usah ikut, nanti apa-apa tidak boleh. Apa-apa malah urip ning dunia bisa kok 3B. Misalkan seperti itu, ada itu, ya. Tapi kalau jenengan, ya, ngobrol sama temennya, kira-kira ngantuk gak? Ngantuk gak Pak? Enggak, kajian. Ngantuknya enggak satu dulu, berjamaah. Nih guneman ngobrol gitu, enggak enak ceritanya, ya kan apa? Kita ngantuk. Kenapa? Karena ketika orang ngobrol kata ulama, enggak ada setan yang apa Pak? Menggoda. Tapi kalau itu kebaikan, pasti di situ ada setan yang duduk untuk apa? Menghalangi dia dari kebaikan tersebut. Nah, sama menghutangi tadi adalah sebuah apa? Kebaikan. Maka bisa jadi bagaimana nih setan itu berinisiatif, piye cara nih gimana ya biar dia itu melakukan kebaikan tapi malah jadi bumerang bagi apa? Di dia. Nanti akan kita bahas. Ya kan? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Al-A'raf ayat 17 lanjutan dari ayat tadi, ya kan? Pada ayat 17 ini iblis kembali menegaskan, kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari belakang, dari sebelah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kemudian engkau ya Allah tidak akan
mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Wa qalilun min ibadillah syakur, kan gitu. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Apa faedah yang kita ambil dari ayat yang ke-17 surat Al-A'raf ini? Kemudian, ya Allah, aku akan sungguh-sungguh mendatangi mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Faedahnya adalah bahwasanya setan itu, ya, iblis itu, ketika dia itu gagal satu metode, pasti akan apa? Pindah kepada apa? Metode atau cara yang lainnya untuk menyesatkan apa? Manusia, ya kan? Dan ini jarang di antara kita yang menirunya. Kita kalau sudah ngandani orang, ngandani itu menasihati, ya. Menasihati apa? Orang. Guys, bolak-balik tak kandani orang gugu. Padahal kita cuma pakai verbal, ayo sholat. Tidak pakai cara yang lain, ya kan? Tidak pakai inovasi. Beda sama setan. Gagal, pakai yang lain. Gagal, kok nggak bisa dari depan? Dari mana, Pak? Belakang. Nggak bisa, dari apa? Nah, nggak bisa lagi dari mana? Kiri. Terus sampai dia jemawa, maksudnya itu dengan kesombongannya, wala tajidu, ini bilang sama Allah loh, ya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu apa? Bersyukur. Masya Allah, ya kan? Seperti itu. Oleh karena itu kita harus, faedah yang lain yang kita ambil adalah kita tidak boleh merasa diri kita itu sudah lepas dari apa? Dari jeratan apa? Syaitan. Selama kita itu masih ada nyawanya, ya, selama badan kita masih bernyawa, syaitan tidak akan melepaskan apa kita. Sehingga diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahasanya beliau mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, innasyaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in syani. Rawahu Muslim. Sesungguhnya syaitan menghadiri salah satu dari kalian, mendatangi salah satu dari kalian di setiap urusannya, semua. Jadi jangan mentang-mentang kita ngaji itu kebaikan nggak ada apanya, Pak? Nggak ada apa ini? Setan banyak ini. Buktinya apa, Pak? Buktinya apa? Dia ya itu dengan bilang sendiri, ya kan? Seperti itu banyak, ya kan? Oleh karena itu sampai pun dikatakan oleh para ulama, titik yang menjadi penentu seorang hamba yaitu ketika dia itu hendak bertemu dengan Rabbnya, pindah ke alam barzakh, sakaratul apa, Pak? Maut. Setan apa, Pak? Hadir di sini. Setan apa? Hadir. Sehingga salah satu doa baginda Nabi Muhammad SAW, wa a'udzu bika an yatakhabbatani syaitan indal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, aku ini disambar setan, aku ini terkena bujuk rayu setan. Indal maut, ketika apa? Kematian. Karena kalau sudah ajal dan itu suul khotimah, na'udzubillah tuhan, na'udzubillah. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dia apa? Khawatim, penutup, seperti itu. Sehingga jangan heran ketika Nabi SAW berusaha keras untuk mensyahadatkan paman yang beliau cintai, siapa namanya? Abu Thalib. Hadir setan-setan di situ. Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun tuhajju biha laka indallah. Wahai pamanku Abu Thalib, katakanlah sebuah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membela dengannya kelak engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditimpali oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman. Akarif dan bila Abdul Muttalib. Kalau kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib, diulang Nabi, mereka pun mengulang, diulang Nabi, mereka pun mengulang, hingga akhirnya naudzubillah meninggal di atas apa? Kesyirikan agamanya Abdul Muttalib. Seperti ini, maka kita senantiasa, dan ini rahasia. Mengapa? Disunahkan ketika kita sebelum sahur, tasyahud akhir, disunahkan kita memohon perlindungan dari apa? 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabil jahannam, wa min fitnatil
mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Keempat, ya kan? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnah kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah kehidupan, ujian ketika kita masih hidup dan mamat. Ya kan, ketika mati. Tafsirnya ada dua, yaitu di alam kubur. Tafsir yang selanjutnya adalah karena alam kubur pintunya adalah apa? Sakaratul maut, maka dimulai ketika apa? Sakaratul maut. Seperti itu, maka senantiasa kita itu harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi dari bujuk rayu setan ini, karena setan itu alhamdulillah berbagai cara dia kerahkan ya untuk menggoda kita semua. Kita lanjutkan. Selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas, apa itu kaum muslimin yang rahmati Allah azza wa jalla, yaitu agar piutang kita tidak jadi bumerang. Maka ada beberapa kiat-kiat agar piutang kita menghutangi orang itu mendatangkan pahala, bukan mendatangkan apa? Dosa. Kiatnya yang pertama apa? Terangkan di sini ya, ada 7. Ya, ada berapa? 7. Yang pertama adalah tentu saja apa itu? Hendaknya yang kita hutangkan jelas ya dari harta yang apa? Halal. Yang kita hutangkan itu harus dari harta yang apa? Halal. Ya. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal amin haramin. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan datang kepada manusia sebuah zaman, orang itu sudah tidak peduli lagi dari mana dia ambil harta itu. Apakah dari harta yang halal ataukah dari harta yang apa? Haram. Menghutangi tadi kebaikan apa bukan? Asal dari menghutangi adalah sebuah kebaikan. Maka kebaikan harus dengan bahan yang baik pula. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga langkah pertama jelas, yang kita hutangkan alias kita sebagai pemilik piutang kita itu harus dari harta yang halal. Yang kedua, sang pemberi piutang atau yang memberikan pinjaman itu hendaknya tidak mengungkit-ungkit, apalagi menyakiti si penerima hutang tadi. Si A menghutangi apa? Si B. Maka langkah agar supaya hutang kita tetap berpahala, tidak malah menjadikan kita berdosa. Jangan sakiti hati orang yang berhutang, jangan ungkit-ungkit hutang kita ataupun kita menghutangi dia sehingga menjadikan dia sakit. Dari mana kita dapatkan yang kedua ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian tersebut dan menyakiti orang yang diberi. Ustaz, apa kaitannya hutang sama sedekah? Tadi sudah diterangkan 2 kali menghutangi dihitung apa Pak? Sedekah, kan gitu kan? Berarti qarat far'un minas sedekah. Berarti menghutangi itu adalah cabang dari apa sedekah. Maka yang masuk keumuman apa Pak? Ayat tersebut sehingga tidak boleh. Bukan orang aku yang menghutangi kamu dulu. Kalau nggak saya hutangi apa? Apa yang mungkin usahamu bisa kayak itu terus berketemu apa Pak? Itu terus ya kan sampai sepet itu apa Pak? Yang apa? Yang dihutangi tadi akhirnya dia pilih hutang orang lain untuk agar supaya apa Pak? Hutangnya cepat apa? Lunas. Loh kok cepat sekali? Ya saya sakit.
di hatinya daripada aku betino ini kan gitu. Tidak, jadi tidak memperdulikan dan tidak menyakiti hati orang yang kita berikan hutang kepada. Yang ketiga, jelas memberi hutang tadi adalah sebuah apa? Ibadah. Maka yang namanya ibadah, dia yang memberi piutang tadi, yang memberi apa pinjaman tadi, alias si pemilik piutang tadi harus berniat dengan amalannya tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar dia itu membantu koleganya, tapi ini adalah ketaatan. Maka yang namanya ketaatan, dia harus meniatkan mencari apa? Pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Ya, sehingga dia hanya mengharapkan pahala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekali berpuasa, sekali berapa namanya? Puasa, ya kan, dan juga qiyamul lail, ya, itu juga disyaratkan hal ini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Dan siapa puasa Ramadan, ya, karena keimanan dia dan karena mengharap apa? Pahala. Ya kan, jadi syarat agar supaya amal soleh tersebut dihitung mendapatkan pahala, ya mengharapkan apa? Pahala dari Allah. Karena ketika orang itu bisa menghutangi orang lain, itu yang lebih menonjol. Kalau tidak kita manage gitu ya, yang lebih menonjol itu ujub, gumede, ya, sombong. Kenapa Pak? Merasa di atas bisa membantu orang yang di bawah, ya kan? Gitu kan? Jadi ketika kita itu menghutangi, itu yang secara naluriah yang muncul itu, kalau tidak kita manage keikhlasan kita, yang muncul itu ya kita, kalau bahasa Jawa rumongso apa Pak? Ya di atas kan gitu. Rumongso itu merasa apa? Di atas, karena bisa membantu orang lain, ya kan? Seperti itu. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya setan itu salah satu apa Pak? Salah satu resep atau salah satu senjata untuk menyesatkan manusia itu adalah yang namanya ujub. Yang namanya apa? Ujub, sombong, merasa di atas, merasa berkontribusi, ya, kepada orang lain atau dan seterusnya. Ya, ujub ini bahaya, ya kan? Jadi itu salah satu senjata setan. Karena kita tahu ya, setan itu metodenya tadi banyak. Yang pertama mengajak orang kepada apa? Kan tadi dari depan, belakang, kanan, kiri. Yang pertama ngajak orang kepada kekufuran dan apa? Kesyirikan. Karena setan tahu orang itu kalau berbuat kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya kan? Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, mengampuni dosa yang selain itu. Sehingga diajak dia kepada Allah kesyirikan dengan berbagai macam kesyirikan. Yang kedua, kalau gagal di dalam kekufuran dan kesyirikan, ngajak kepada Bapak dosa besar, terutama dosa besar yang menyebabkan perpecahan, ya, menyebabkan apa? Perpecahan, permusuhan dengan orang lain, ya. Karena itu di dalam sebuah hadis, sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulana tasumun nahar wa taqumul lail. Ya Rasulullah, si fulanah itu dia giat sekali puasa dan dia giat sekali tahajud. Wa tu'dhi jironaha, tetapi sayang dia itu suka menyakiti apa? Tetangga, ya kan? Maka apa kata Rasulullah? Dia benar, wanita itu di mana? Di neraka, ya. Nah, jadi luput dari kekufuran dan kesyirikan pada dosa besar, terutama dosa-dosa yang menyebabkan orang perpecahan, percekcokan dan seterusnya. Kalau luput juga dari dosa besar orang yang soleh, ahli ibadah, maka selanjutnya setan mengajukan langkah yang berikutnya, mengajak kepada bapak kebid. Ya, karena orang itu kalau ahli ibadah diajak maksiat tidak mempan. Ya, minum khamr dia tidak doyan, ya, judi dia tidak mau, berzina apalagi, dia orang yang suci. Bagaimana cara setan, ya, dihembuskan kepada dia, Mas,
Anda ini ibadahnya kok monoton sih kayak gitu terus. Coba Anda itu membuat kontribusi positif untuk agamanya. Yaitu apa? Membuat apa? Hal-hal yang baru belum ada Bapak di dalam agama, yang dengan itu, karena itu penemuan Anda, maka Anda akan apa? Lebih mulia lagi. Seperti itu. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan lebih dicintai iblis daripada apa? Maksiat. Kenapa? Li'annal maksiyah yutabu minha. Karena dosa maksiat itu masih diharapkan tobat. Karena dia tahu itu maksiat itu keliru kan gitu. Adapun kebid'ahan la yutabu minha, tidak diharapkan tobatnya. Karena dia merasa melakukan apa? Ibadah. Kalau gagal pula, maka tadi yaitu apa? Dengan ujub dia kesirikan, kekufuran tidak bisa, dosa besar tidak bisa, kebid'ahan tidak bisa, sudah ahli ilmu, ahli ibadah, gitu kan? Tidak mempan ini, tiga ini. Maka yang tadi Pak, ujub, apa Pak? Ujub, dia pertama sopnya, ya kan? Dia ya orang yang paling banyak zikirnya, dia mulai dihembuskan ke dia. Apa itu? Wah, kamu orang yang paling baik di majelis ini. Kamu kalau nyatet itu misalnya ya, kalau nyatet itu dari yang lainnya turu ada memang ini senaknya dimakan habis itu Pak, itu apa itu? Lah kamu ini. Nah, sehingga dia merasa ujub dan seterusnya. Ujub inilah yang menyebabkan iblis apa Pak? Dilaknat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah kita katakan ujub ini adalah senjata Pak. Sombong dan ujub senjatanya iblis yang ditiupkan kepada kita. Sehingga apa kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Tidak bakal masuk surga orang yang apa? Di hatinya ada secuil sedikit saja dari kesombongan. Lalu langkah selanjutnya dari setan kalau itu semuanya gagal, bagaimana caranya? Ingin menggugurkan pahala atau minimalnya tidak maksimal. Tidak apa? Maksimal. Seperti itu. Dia tidak ujub, merasa amalannya apa? Ya sedikit, biasa-biasa saja, tapi ditiupkan. Ya kadang-kadang kita itu nggak sholat tahiyatul masjid itu nggak apa-apa, itu hukumnya apa? Sunnah. Nggak usah rawatib, kamu tuh sudah ditunggu loh sama tamu di rumah. Nggak usah rawatib, tidak apa? Tidak dosa, ya kan? Bangun malam hari diberi kesempatan tahajud sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tidur lagi saja daripada sholat subuhmu telat. Piye caranya kan gitu? Masya Allah, inilah setan seperti itu. Yang ketiga, kita berlindung dari Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka kalau kita lihat zikir-zikir yang ada, intinya semuanya itu adalah meminta perlindungan kepada Allah agar kita terbebas dari setan. Mau makan bismillah, kalau udah bismillah setan tidak ikut apa? Maka kalau misalnya kita lupa baca kita nggak bismillah kita makan, ada penawarnya, ada kafarahnya apa Pak? Bismillahi awalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau itu dirapalkan apa yang terjadi? Setan apa ya Pak? Memuntahkan makanannya lah lagi, mau masuk rumah bismillahi walajna, bismillahi kharajna, bismillah dengan menyebut nama Allah, aku masuk rumah dan aku keluar rumah. Kalau disebutkan doa itu, dibacakan doa itu, maka setan mengatakan lama bitalana wala ta'am. Malam ini kita nggak ada tempat bermalam dan nggak ada makan malam, nggak bisa masuk. Mau tidur ya kan, sunnahnya apa? Wudu. Kalau orang berwudu itu dilindungi setan sampai kapan? Subuh dan seterusnya, ya kan? Jadi intinya agar terbebas dari setan. Kenapa? Karena memang setan itu tidak akan membiarkan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kepada masalah piutang tadi, sudah 3 Pak ya. Yang ketiga tadi apa? Yaitu kita harus mengharapkan ridha Allah, tidak boleh ujub, sombong dan seterusnya. Yang keempat, ya agar supaya pahala bukan dosa. Pinjaman tersebut hendaknya sedikit pun jangan ada keuntungan yang kita ambil, alias tidak boleh ada banyak ribanya, karena kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, setiap pinjaman yang
mendatangkan manfaat, maka dia itu adalah riba, ya kan? Nah, misalnya pinjam belinya berapa? 5 juta. Ya popo aku yo iki debit motor ini misalnya debit motormu dulu tak bawanya masa satu, tak pakainya satu. Kalau sejak awal dia ketika transaksi mensyaratkan seperti itu, walaupun dia tidak ngambil keuntungan utangnya 10 juta yang bayarnya 10 juta, tapi dia ada manfaat, yaitu menggunakan apa? Sepeda motor orang tadi itu, sepeda motornya orang tadi itu namanya apa? Riba, seperti itu. Ya, karena sejak awal dia mensyaratkan seperti itu. Nah, jangan sampai ketika kita meminjamkan kok ada kita itu mengambil keuntungan dari apa? Pinjaman yang kita berikan kepada orang yang meminjam kepada kita. Yang kelima, ketika memberikan pinjaman, niatnya ingin meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Tadi kan mengharap ridho. Sekarang kita niatkan meringankan beban, karena ada loh Pak, orang itu menghutangi, niatnya apa Pak? Membebani orang lain. Yang mensyaratkan ada loh, ya. Apa? Nanti nyawanya gampang, pakai dulu, ya. Hanya dipakai beneran, ya kan, nanti dikasih jaminan apa dan seterusnya, dibuat memang apa Pak? Bagaimana orang ini keberatan di dalam apa Pak? Membayar sehingga apa dan seterusnya, jaminannya ya bisa dia bawa ulang dan seterusnya, dia mengambil apa keuntungan dari itu, atau minimalnya dia membuat saingannya dan seterusnya, itu menjadi apa sengsara. Kalau niatnya sudah berilmu seperti ini ya akan membawa apa dosa naudzubillah ya kan? Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah itu orang yang paling bermanfaat untuk manusia, ya kan? Wa habbul amal ilallah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan pada seorang muslim. Takshifu anhu kurbah, engkau singkap kesusahannya. Wa taqdi anhu dainan, ya kan, dan engkau melunasi hutangnya. Masya Allah, ya kan, engkau melunasi apa hutangnya. Au tadrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan lapar dari dia. Wali an amsya ma'akhin fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjid Madinah Syarah. Demi Allah, aku itu berangkat pergi untuk menunaikan, membantu ya saudaraku di dalam hajatnya, lebih aku cintai daripada aku itu iktikaf di masjidku ini, masjid Madinah, Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi niatnya adalah menghilangkan apa? Kesusahan dari orang tersebut, bukan juntrung ya. Karena ada orang itu dicukoi utang, terus lama-lama dia jadi terbiasa apa? Utang, ya kan? Yang keenam, bila si orang yang berhutang itu benar-benar ketika jatuh tempo belum bisa apa? Membayar, ya, alasan yang syar'i, maka hendaknya dia memberikan tempo atau penundaan terhadap apa hutang yang dia pinjam tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Surat Al-Baqarah ya, ayat 280 281. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila ya orang yang menghutangi atau orang yang berhutang itu punya kesusahan, fanadhiratun, maka hendaknya dipending ila maisarah sampai waktu dia itu sudah mendapatkan apa kelonggaran. Kata Allah, wa anta saddaqu khairun lakum. Tapi kalau engkau sedekahkan utangmu tadi, itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Itu yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, apa itu? Hendaknya ketika kita menghutangi orang lain, kita itu
apabila dia mau berbuat dolim. Mau berbuat dolim kok ditolong itu bagaimana? Maksudnya begini, kedoliman kaitannya dengan hutang adalah manakala yang berhutang ini bisa membayar, jatuh tempo dan dia bisa membayar, ternyata dia apa? Dia lama-lamain, dia apa namanya? Dia tunda-tunda, namanya kalau bahasa Arab mumatin, mampu membayar tapi dia apa? Di akhir-akhirkan itu mumatin. Lah hendaknya meminjami ini menolong dia karena dia itu sejatinya sedang berbuat apa? Kedoliman. Kata Rasulullah SAW, apa itu matlul ghani dzulmun? Orang yang kecukupan bisa membayar utangnya tapi dia akhir-akhirkan, itu adalah sebuah kedoliman. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, wa dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Adzulmu, kedoliman itu menjadi kegelapan yang pekat di hari kiamat. Bagaimana kita menolong dia? Kita ingatkan. Karena Rasulullah bersabda, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolong saudaramu ketika dia itu berbuat zalim ataupun dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu in kana madluman. Ya Rasulullah, ya kalau dizalimi kita tolong, kalau zalim masa ditolong? Kata Rasulullah, tamna'uhu minadh dzulmi fa inna dzalika nasruh. Kamu cegah dia berbuat zalim, maka itulah apa? Cara menolong dia. Jadi bukan aib orang yang menghutangi itu apa Pak? Ketika sudah jatuh tempo apa? Menagih, mengingatkan. Dalam rangka kita niatkan apa Pak? Jangan sampai saudara saya ini berbuat apa? Zalim. Seperti itu. Karena orang itu kalau mumatil, kebiasaan dia mumatil itu apa? Bukan matil. Mumatil itu dari kata tolan tilu, memanjangkan. Maksudnya itu sudah punya dia, tapi dia apa? Tunda. Pertama tunda 2 kali, 3 kali, lama-lama rasa apa? Enggak usah jawab, dibayar kan gitu. Ya kan? Sebagaimana orang itu mencuri, korupsi, naudzubillah ya, pertama pahit. Pertama kali Pak, pengalaman pertama korupsi pahit, pedih, ya kan? Takut, gemetar. Lama-lama rasanya jadi apa? Kecut. Ada kecut sedikit ya. Korupsi itu kecut-kecut ya Pak. Lama-lama ada manisnya. Lama-lama jadi apa Pak? Legi dan manis. Kan seperti itu. Karena sudah jadi kebiasaan, alhamdulillah semua itu. Bila semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semua dari yang namanya hutang. Dan apabila kita memberi hutang alias kita punya hutang, semoga hutang kita membawa manfaat untuk kita, bukan malah membawa mudarat atau bumerang bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan murni dari diri kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.